Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bab 4 dari mata kuliah Etika Pemerintahan. Kalian pasti sering mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Karisma Canita Seka Putri, ada Ahmad Naufal, Ahmad Masda Reza, dan juga Satria Arya Dinata. Langsung saja yuk kita bahas ke materinya. Yang pertama, ada pengertian etika pemerintahan dalam pelayanan publik. Yang kedua, modal kualitas pelayanan dalam membangun kepercayaan publik. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses di mana ada orang yang dilayani, melayani, dan juga jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kiranya pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Selanjutnya, pengertian pelayanan publik menurut para ahli. Menurut Dwianto tahun 2010, pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Ada juga pengertian pelayanan publik menurut Sinambela. Menurut Sinambela, pelayanan publik juga diartikan sebagai pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pedoman tata laksana pelayanan umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan. Nah, setelah membahas prinsip-prinsip, apa sih prinsip-prinsip itu? Prinsip dikutip dari Tangki Lisan tahun 2006, halaman 22-23. Yang pertama ada kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan pemerataan, dan juga ketepatan waktu. Selanjutnya adalah model kualitas pelayanan publik menurut para ahli. Apa sih kualitas pelayanan? Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang diharapkan oleh publik dalam berbagai urusan dan kebutuhan, mulai dari tingkatan sederhana hingga ke tingkatan yang paling kompleks. Menurut Ciptono, dalam Mansur menguraikan 3 tingkatan harapan pelanggan mengenai kualitas, yaitu tingkatan paling sederhana adalah harus bisa atau adanya jaminan bahwa publik akan mendapatkan layanan, tingkatan menengah adalah berharap mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan, dan tingkatan tinggi adalah berharap mendapatkan kesenangan dan kenyamanan. Selanjutnya, model kualitas pelayanan publik. Dalam konteks model kualitas pelayanan publik ini menjelaskan gap-gap yang dapat mewujudkan pelayanan yang baik. Ada beberapa bentuk model kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah menurut Zeithaml, Paransuraman, dan Berry dalam Radminto tahun 2005, mengemukakan bahwa pelayanan yang baik tidak bisa diwujudkan karena adanya 5 gap, yaitu gap yang pertama adalah gap persepsi manajemen. Itu terjadi apabila terdapat perbedaan antara harapan-harapan konsumen dengan persepsi manajemen terhadap harapan-harapan konsumen. Misalnya, harapan konsumen adalah mendapatkan pelayanan yang terbaik, tidak menjadi soal walaupun harganya mahal. Sebaliknya, manajemen mempunyai persepsi bahwa konsumen mengharapkan harga yang murah meskipun kualitasnya agak rendah. Gap kedua atau gap persepsi kualitas. Gap persepsi kualitas akan terjadi apabila terdapat perbedaan antara persepsi manajemen tentang harapan konsumen dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan. Selanjutnya, gap 3 atau gap penyelenggaraan pelayanan. Gap ini lahir apabila pelayanan yang diberikan berbeda dengan spesifikasi pelayanan yang telah dirumuskan. Misalnya, spesifikasi pelayanan menyatakan bahwa jam keberangkatan kereta api maksimal terlambat 3 menit. Akan tetapi yang senyatanya terjadi kereta api terlambat setengah jam. Yang terakhir, gap 5 atau gap kualitas pelayanan. Gap kualitas pelayanan ini terjadi karena pelayanan yang diharapkan oleh konsumen tidak sama dengan pelayanan yang senyatanya yang diterima atau disarankan oleh konsumen. Misalnya, konsumen atau pelanggan berharap dapat menyelesaikan urusan perpanjangan KTP atau SIM dalam waktu 1 hari. Tapi ketika dia benar-benar mengurus perpanjangan KTP atau SIM, waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Gap 5 ini lahir akibat dari terjadinya akumulasi gap sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Sebagai penutupan, izinkan saya menyampaikan satu pantun untuk mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di kota impian. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.